wabarakatuh. Halo Sobat Firma, masih dengan Kang Dadan. Kali ini Kang Dadan lagi berada di daerah Cinere. Mau nyobain ayam goreng asap Pak Tong. Oke. Nah Sobat Firma, Kang Dadan sekarang sudah berada di dalam ayam goreng asap Pak Tong. Nah kebetulan ada ownernya juga nih, tiga nih. Sekalian kita ngobrol-ngobrol deh. Gimana? Ayo, sobat tuh, Oke. kita ngobrol. Assalamualaikum Bang, apa kabar nih? Waalaikumsalam. Kompak Kang juga. Dadan. Baik, Kang Dadan gimana kabarnya? Alhamdulillah, Juga. lebih baik, lebih sehat ya. Amin. Bang, mohon minta waktunya sebentar nih, Oh, sebelum saya pesen nih. oke. Coba, boleh dijelaskan Bang, ini gimana sih awal mula Abang bisnis ayam goreng asap Pak Tong ini? Coba. Ya, mungkin saya kenalan dulu. Saya dengan Niki, saya anak ketiga lah, paling kecil di antara kakak-kakak saya ini. Ini nomor 2, ini Mas Wembri, dan di ujung ada Mas Berto juga. Nah, kebetulan kita ini kan memang sebelumnya itu kita bisnisnya dari tahun 2012 kita bergerak di kreatif, di dunia kreatif. Jadi kita punya event agency, kita punya konstruksi khusus untuk pameran sama digital agency. Tapi 2017 kita pernah coba-coba untuk masuk ke bisnis kuliner. Tetapi bisnis kulinernya kita itu sedikit bukan terbengkalai, tapi kita nggak terlalu fokus karena kita lagi fokus mau ngegedein yang creative agency. Nah, 2020 ini yang menjadi core bisnis kita di creative agency sama pameran ternyata mau tidak mau terpukul lah sama COVID. Akhirnya ini jadi waktu yang pas buat kita juga untuk mulai ngegedein bisnis kuliner kita yang dari dulu kita juga pengen ngegedein, pengen ngembangin. Alhamdulillah justru malah dikarenakan ya kasarnya gitu ya, bukan menyalahkan pandemi atau menyalahkan corona, tapi justru malah karena pandemi itu malah membuat kita jadi oke, ini waktunya kita akhirnya untuk bisa menjalankan dan membesarkan bisnis kuliner. Awal mulanya project percontohan lah atau pilot project kita ngebangun yang di outlet pertama ini 001 di Cinere. Oke. Nah, ini Mas Kiki nih, kan 2020 baru terjun udah ke kuliner ya. Betul. Nah kuliner sendiri kan banyak nih macamnya. Ada warung nasi, Ya. terus sate segala macam. Nah, Ya. kok terbikin ayam goreng asap? Ini gimana nih konsepnya nih? Nah, kayak tadi saya informasi ke Kang Dadan. Jadi 2017 kebetulan ayah saya si Pantong inilah. Si Pantong ini punya resep kasarnya, punya resep si ayam asap. Belum jadi ayam goreng asap, menjadi ayam asap. Nah, alhamdulillah feedbacknya juga positif dari banyak orang tuh positif banget gitu. Nah, kita di tahun 2020 ini mikir ya udahlah, kan Papa punya resep nih yang kasarnya otentik, yang orang feedbacknya juga positif. Akhirnya kita coba ngambil itu menjadi salah satu proyek pertama kita untuk buka divisi kuliner. Oke, dari ayam asap, kenapa sampai akhirnya kita merubah menjadi ayam goreng asap? Balik lagi ujung-ujungnya karena data. Kita ngelihat data, kita pelajarin market, kita pelajarin habit orang Indonesia dalam urusan kuliner. Kalau ngomong data, ujung-ujungnya ayam masih menjadi tren lah, kasar bukan tren. Tetap masih menjadi kuliner yang diminati oleh masyarakat Indonesia. Kalau kita ngomongin data, balik lagi per kapita aja kita masih jauh. Tetapi ujung-ujungnya, kenapa kita merubah menjadi dari ayam asap menjadi ayam goreng asap, itu ujung-ujungnya karena data. Kita menarik makanan atau kuliner yang sesuai dengan keinginan orang paling banyak di Indonesia. Berarti kan ada asap itu kan betul. Itu prosesnya apa diasapin dulu baru digoreng atau emang aja deh nama pakai asap biar Intinya aja nih ya, intinya nih Kang Dadan. Jadi pada dasarnya jadi agak sedikit nggak apa Kang Dadan, justru malah kita rahasia. kita seneng malah duduk ngobrol-ngobrol kayak gini. Jadi kalau secara proses pembuatan kita in total tuh 3 hari kita butuhin waktunya untuk ngolah si ayam goreng asap Di ini. prosesnya itu 3 hari. berarti lumayan lama ya. Lumayan lama. Racikan yang Betul. spesial Betul. itu ya. Makanya nanti mungkin silahkan dicoba, mungkin yang lain juga mau ikutan nyoba, monggo datang ke sini. Jadi selama 3 hari itu kita ngolah bumbu. Yang menjadi rahasia utama adalah si bumbunya itu, bukan si asapnya, tapi bumbunya itu yang kita asapin. Proses asapnya justru Proses pengasapan itu justru malah di bumbu. Lebih penasaran lagi nih. Proses pengasapannya di bumbu, proses paling terakhir adalah digoreng. Kenapa? Makanya kita nyebutnya ayam goreng asap. Itu singkatan sebenarnya dari ayam goreng bumbu asap. Karena rata-rata kan kalau kita ngomong ayam asap itu kan proses bener-bener asapnya itu
yang menjadi salah satu hasilnya kebanyakan setelah diasap dagingnya rada-rada teksturnya tuh rada sedikit lebih keras dibandingin kalau kita ayam-ayam biasa lah. Karena kita balik lagi pengen nyoba gimana caranya supaya ini bisa dinikmatin oleh jauh lebih banyak orang seperti ayam goreng pada umumnya. Ya akhirnya kita coba resep sana kemari sekitar hampir 30 kali uji coba kita ketemulah satu resep yang disukai sama banyak orang. Terus ayam goreng asap pantong itu Tur menjual ayam goreng atau ada menu lain nih? Kalau menu sih kita banyak mas ya. Banyak. Kita Jadi, menu banyak. kalau dibilang menu utama kita memang si ayam goreng asap Itu menu ini. andalan di sini. Menu andalan di sini dengan paketnya dengan tahu, dengan tempe. Tapi kita ada satu lagi menjadi jagoan kita juga, itu namanya gulai ayam goreng asap. Ada lagi apa? Gulai ayam goreng asap. Jadi ayam goreng asap kita penyajiannya juga pakai kuah gulai. Itu cukup favorit juga di sini. Kalau Karena identiknya kan kalau gulai itu kambing, itu ya ini ayam nih. Iya. Oh, berarti menarik juga nih sobat Firman. Itu juga jadi jagoannya lah. Nah, ini kan unik nih. Jadi usahanya dijalankan sama saudara ya, semua ya. Kakak beradik ini yang paling tua berarti. Paling tua Mas Berto. Saya paling tua walaupun Yang paling ganteng. paling muda. Jadi berasa paling muda. Nah sekarang ini cabangnya ada berapa nih selain di sini? Cabang kita kebetulan ada sekarang udah 3. Jadi pertama kali kita buka untuk ayam asap pantong ini memang di sini di Cinere. Kalau mungkin bisa dicek. Awal-awal kita buka itu pertama masih online. Jadi kita hanya melayani GoFood, GrabFood 2 bulan pertama. Karena pada saat itu memang kondisinya kan PSBB. Jadi kita masih menjaga lah. Tapi sambil jalan banyak feedback juga dari teman, dari keluarga. Ternyata alhamdulillah ayam kita diterima gitu loh. Banyak nyaranin kenapa nggak buka di tempat aja, makan di tempat. Cabang kita yang kedua ada di Cempaka dan di Condet. Itu kalau mau search di GoFood, GrabFood udah ada Condet dan Cempaka tapi khusus buat online pesanan. Berarti kan ini kurang lebih berarti baru 2 bulan ya berarti ya buka ini. Kalau dine in kita 1,5 bulan. 1,5 bulan. Tapi kalau cloud kitchen atau ghost kitchen atau istilahnya apapun itu kita kerja online kita udah 3 bulan. Karena kan lagi masa-masanya pandemi nih bang. Istilahnya jangankan yang baru nih, yang udah lama pun boleh dibilang udah hampir mau terapi. Kok bisa nih abang nih bertiga ini spekulasi buka istilahnya restoran seperti ini nih gitu kan. Pasti kan perhitungan yang matang gitu kan. Kalau orang lain adalah agak ngerem gitu kan, tiba-tiba ini muncul. Ini gimana nih? Nah, ya kayak saya info tadi ke Kang Dadang. Jadi kita bertiga ini memang punya kelebihan kekurangan lah kasarnya gitu. Saya punya kelebihan tertentu, kakak saya punya kelebihan tertentu, kakak saya yang paling nomor 1 juga punya kelebihan. Jadi intinya dari semua pengalaman, semua ilmu yang kita pelajari sampai sekarang itu kita combine. Yang paling apa ya, sebenarnya kalau dibilang tadi pandemi ini orang malah pada tiarap, tapi di sisi lain ada yang laku. Itu adalah jualan online-nya. Jualan online secara data, balik lagi saya ngomong secara data, justru selama pandemi ini penjualan ataupun bisnis online yang berhubungan dengan kuliner itu naiknya sekitar sampai 200%. Dari informasi yang kita terima bahwa penjualan atau bisnis itu meningkat 200% selama pandemi, itulah yang menjadi keyakinan utama kita untuk jualan. Nah, kita kan ngetes nih, kita juga ngecek atau kita kolek informasi sejauh mana sih orang memberikan feedback mengenai produk kita. Alhamdulillah diterima, kita menjalankan online juga diterima, ya insya Allah kita gimana caranya nggak boleh berhenti belajar aja. Ada kendala, ada permasalahan, ada isu yang kita pikirin gimana caranya atau gimana solusinya supaya kita bisa terus bertahan dan maju. Nah itu aja yang kita jadi modal sampai sekarang untuk bisa ngembangin usaha. Yang penting protokol kesehatan di sini alhamdulillah ya kita berusaha untuk maksimal untuk menjalankannya gitu. Kayak meja-meja kita kan juga kita kasih X, tanda X supaya emang duduk porsi pun kita kurangin. Jadi emang kita menjaga itu benar-benar supaya efektif di sini. Untuk strategi pemasarannya seperti apa bang? Nah ini Mungkin Sobat Firman juga pengen tahu nih trik-trik seperti apa nih dari ayam goreng asap
Pak Entong itu bisa Untuk- sehebat ini? Kalau dibilang strategi trik pemasarannya ya pasti kan kita bisnis pasti kita akan coba ke teman-teman sekitar kita dulu, itu paling realistis lah gitu, daripada kita pengen menjangkau yang lebih jauh gitu. Kita tawarin produk kita ke teman-teman kita, pada akhirnya kan saat mereka suka mereka akan merefer atau menawarkan temennya. Pernah ada artis kesini? Alhamdulillah ada beberapa lah. Ada beberapa. Kan, abang ini kan apa backgroundnya itu kan itu kreatif yang tadi ya. Iya. Teman kan berhubungan nih. Mungkin teman-teman, oh udah, kita lagi buka kedai nih. Sedangkan Iya. ini pernah nggak bang? Pernah ada ya, tapi ya kita juga kan nggak bisa berharap terlalu tinggi mereka, karena mereka pun ada posisi yang masih takut lah kalau datang ke tempat komersil yang rame karena kondisi ini. Jadi beberapa ada yang datang, bukan datang ya monggo makan, di review sama dia gitu. Ya kita nggak memaksakan memang harus ada itu juga, tapi justru memang kalau dari sisi marketing paling efektif mungkin pertama kali kita buka adalah dari temen dulu. Jadi temen ke temen, lingkungan. Ya sekarang kan zamannya media sosial, selain Instagram juga ada WhatsApp itu kita masing-masing juga punya grup temen ke temen ya, dari mulut ke mulut ya. Paling efektif awal ya itu. Terus keliling komplek ke depan kita kasih gratis. Jadi yang lingkup sekitaran aja dulu gitu loh, jangan terlalu luas. Memanfaatkan media sosial juga penting sih, karena ya itu tadi ada teman, kebetulan kita juga punya teman-teman yang bisa dibilang artis, selebriti, ya kita kirim ke mereka mereview segala macam, jadi orang akhirnya ngelirik produk kita atau brand kita. Nah hal-hal kayak gitu yang kita jalani, dan pasti terakhir ya memanfaatkan media sosial. Itu yang membedakan mungkin dengan sebelum-sebelumnya sama sekarang. Kita punya kelebihan itu, yang gimana caranya kalau kita bisa memaksimalkan, dan itulah yang sedang kita pelajari sedalam-dalamnya gitu. Mas, kita tahu kan nih pandemi COVID-19 ini kan kita nggak tahu nih mau berakhir kapan ya. Mudah-mudahan sih secepatnya ya. Amin. Semuanya jadi kondusif. Minta untuk ayam goreng asap Pantong sendiri, harapan kedepannya ini seperti apa nih? Harapan ke depan yang pasti, saya pikir semua juga punya harapan yang sama. COVID ini segera berakhir. Begitu COVID ini berakhir, ya industri ataupun bisnis apapun bidangnya akan kembali secepatnya kembali normal atau pulih. Customer, consumer, pelanggan semua juga bisa akhirnya dengan bebas mereka keluar. Yang hobi kuliner bisa keluar langsung makan di tempat segala macam. Yang ujung-ujungnya akhirnya ya berharap semua pelaku industri apapun juga kembali normal. Ya kita di sini tanpa tidak sadar kita juga terpengaruh supplier segala macam gitu kan. Kalau mereka akhirnya COVID selesai, terus habis itu semua sudah berjalan normal, ya berharap industri kita atau bisnis kita yang kembali tumbuh gitu. Dan berharap semua UMKM, semua pelaku industri tadi bisa bersama-sama tumbuh bareng. Intinya gitu. Nah, saya pikir Ya kalau dibilang harapan ya berharap sama cepat selesai, tapi kuncinya ya kita semua sama-sama jaga protokol kesehatan, karena tanpa itu pun ya kita nggak akan selesai pada akhirnya. Jadi lebih menjaga itu aja supaya semuanya cepat selesai gitu aja sih. Ya secara garis besar semua pasti harapannya sama, COVID ini selesai, karena kan kalau misalnya udah selesai semua bisa menikmati kebebasan waktu untuk makan, kebebasan waktu untuk berinteraksi sama orang. Ya secara nggak langsung juga mungkin bukan kita aja, bisnis kuliner dimanapun akan lebih bergairah, lebih bagus lagi gitu. Dan insya Allah tentunya kami bertiga berharap ya usaha kita masih akan bertumbuh baik dan diterima oleh seluruh kalangan. Mungkin Mas sampai di sini dulu nih ya bincang kita. terima kasih banyak. Makasih banyak nih, kita udah diterima, udah bisa ngobrol-ngobrol, share pengalaman gitu kan. Mudah-mudahan apa yang diharapkan semuanya terlaksana. Amin. Ayam goreng Pak Tong makin laris, Amin. makin banyak dikunjungin orang ya. Kita juga Oke. berharap dari teman-teman, dari Kang Dagang, dari Wirma segala macam bisa terus membantu atau memberikan informasi kepada yang lain, memotivasi juga untuk kita bisa sama-sama bertumbuh dan berkembang. Amin. Terima kasih banyak. Oke Sobat Wirma, sampai di sini dulu Jumat Kreatif ini. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
langsung sampai ke dalam-dalam. Nah, sampai ke tulang-tulang. Nah, ini ada ayam bakar. Sambal bakar rasanya. Sambal bakar. Pedasnya luar biasa. Pedas banget. Tapi bumbunya emang resep. Meskipun ini dibilang ayam goreng asap, asapnya nggak terlalu nyengat sih, ya, tapi ada wangi-wangi asap khas ayam goreng asap.